warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Apriani, SPD MPD. Saya guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bandung. Pada saat ini saya akan melaksanakan tugas 3.1 demonstrasi kontekstual. Saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP PGRI Adiki Mahfud Sidik SPD MMPD. Selamat pagi Bapak. Pagi, Ulin. Izin Bapak, saya mengganggu waktunya. Bapak, saya dapat tugas dari CGP mengenai demonstrasi kontekstual 3.1 mengenai pengambilan keputusan dilema etika. Nah, di sini saya mempunyai pertanyaan Bapak. Kan Bapak merupakan sebagai kepala sekolahnya di SMP PGRI Rancakek ini. Pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi permasalahan yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Ulin atas pertanyaannya. Sebelumnya yang saya pahami tentang dilema etika yaitu sebuah permasalahan di mana dihadapkan pada permasalahan yang dua sisi itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bisa mengidentifikasi. Nah, caranya bagaimana? Itu tadi kita pahami dulu dilema etika itu apa. Ketika sudah paham, menemukan peristiwa atau permasalahan itu, oh ini dilema etika. Yang kedua, dampak dari permasalahan itu sama-sama berdampak baik. Sehingga ketika kita sudah paham makna dari dilema etika, kemudian tahu bahwa ini mengandung nilai kebaikan dua-duanya, maka itulah permasalahan yang termasuk permasalahan dilema etika. Yang pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk permasalahan atau dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Maaf, menjalankan apa maksudnya? Menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk permasalahan mana yang ada keduanya itu penting, sama-sama penting. Ketika kita dihadapkan pada permasalahan atau kejadian yang diidentifikasi sebagai dilema etika, maka langkah-langkah yang saya lakukan diantaranya setelah mengidentifikasi bahwa ini dilema etika, yang kedua saya tidak buru-buru untuk mengambil keputusan. Saya mengundang rekan-rekan support tim saya untuk bisa berbagi ide, berbagi solusi mana kira-kira nih sikap, tindakan, atau solusi yang kita tawarkan terhadap peristiwa tersebut. Kemudian setelah didiskusikan dengan support tim, kami ambil mana solusi terbaik, mana win-win solution untuk menghadapi dilema etika tersebut. Dan langkah terakhir tentu saya sebagai pemimpin harus segera mengambil kebijakan, harus segera mengambil keputusan. Walaupun sama-sama baik dua-duanya, tapi harus kita pilih mana yang terbaik. Itu Pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk permasalahan mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Jadi selama ini yang saya lakukan ketika menemukan ada permasalahan atau kejadian yang mengandung dua nilai kebijakan, tentu saya tidak tergesa-gesa, saya identifikasi dulu, kemudian saya punya support tim, kita diskusi, kita share dengan tim segera mungkin untuk menghadapi dilema etika tersebut. Untuk pertanyaan yang ketiga ya Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya ya tadi, langkah-langkahnya yang pertama mengidentifikasi permasalahan ini. Karena kita ketahui bahwa di sekolah pun itu banyak permasalahan. Namun tentu permasalahan itu tidak semua termasuk dilema etika. Ada itu yang pertama langkahnya adalah mengidentifikasi permasalahan. Apakah ini masuk enggak untuk dilema etika? Langkah yang kedua, ketika sudah kita temukan dilema etika, saya berbagi dengan support team. Kita punya support team, kita berbagi nih ada permasalahan dilema etika, bagusnya seperti apa. Mereka berpendapat dan saya selaku pemimpin tentu harus segera mungkin
setelah mengakomodir ide-ide cemerlang dari rekan-rekan, kita pilih win-win solution mana yang terbaik. Kita ambil, dan saya selaku pemimpin juga harus masuk ke langkah terakhir. Apa langkah terakhir? Segera mengambil keputusan mana yang terbaik. Tuh. Terima kasih Pak, jawabannya sangat memukau sekali. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal efektif yang selama ini saya alami, karena memang lebih ke dasar itu empirik ya, pengalaman. Itu yang terbaik itu ya kita tidak tergesa-gesa, kemudian tidak mengambil keputusan sendiri, tapi kita berbagi dengan rekan, dengan super team, sehingga keputusannya keputusan kolektif, keputusan bersama. Itu yang terbaik. Pengambilan keputusan itu tidak Bisa dan tidak sendiri, tapi bersama. Nah, Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya yang kelima, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa? Tantangannya ya itu dia, tantangannya itu dari dilema etika itu sendiri. Yang namanya dilema etika itu, yang ini baik, satu sisi lagi ya baik, sama-sama baik dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu yang bikin bingung, bikin terjadi diskusi di sana. Tapi tentu tidak dijadikan hambatan, kita jadikan tantangan. Nih, kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin harus segera mengambil keputusan, jadikan tantangan untuk mengambil keputusan terbaik. Itu mungkin tantangannya. Untuk selanjutnya Pak, pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah dalam hal menentukan jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tentang dilema etika yang saya rasakan ya, yang saya pahami dan saya rasakan, itu ada yang sifatnya itu spontanitas, ada yang sifatnya terschedule, ada jadwalnya. Kalau spontanitas tentu berbagai fenomena harian, fenomena kejadian mingguan, anak-anak misalkan terhadap kepegawaian dan seterusnya. Tapi ada juga yang terjadwal. Yang terjadwal itu contohnya, salah satu contohnya ketika menyongsong kenaikan kelas. Karena di setiap kenaikan kelas pasti ada diskusi, ada pembahasan tentang kriteria kenaikan kelas. Terkadang muncul yang namanya dilema etika. Ini baik untuk anak, ini juga baik untuk anak. Ini baik dalam rangka penegakan disiplin. Ini juga baik untuk si anak itu sendiri. Maka dari itu, sekali lagi bahwa pengalaman saya ada dilema etika yang bersifat spontanitas, kita sesegera mungkin untuk memutuskan, tapi ada juga dilema etika yang terjadwal, waktunya tertentu muncul fenomena dilema etika. Dia ada dua, ada yang spontan, ada yang terjadwal. Untuk yang pertanyaan yang selanjutnya, yang poin ke-7, pertanyaannya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Faktor atau orangnya jelas ada. Karena saya tidak sendiri, saya pemimpin, tapi bukan berarti saya harus segala sendiri. Karena yang walaupun saya bisa, tetap jangan sendiri. Karena yang namanya serba sendiri itu capek. Jadi Superman itu capek, mending jadi super team. Nah, dengan adanya super team, kita punya rekan-rekan untuk berbagi. Nah, itulah yang menjadi faktor kebanggaan saya, mempermudah ketika menghadapi dilema. Jadi apa ya, Superman itu capek. Kalau super team lebih ringan, tidak capek. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir Pak, dari ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan,
pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman atau pengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran ya. Yang Bapak dapatkan. Oke, banyak sekali ilmu, pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan ketika dihadapkan pada dilema etika. Di antaranya kita belajar mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua, kita juga diajarkan atau dihadapkan pada menahan diri untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, hikmahnya adalah mempertahankan super team. Dengan adanya super team, berbagai permasalahan termasuk dilema etika itu kita bisa berbagi kepada mereka. Yang keempat, tentunya hikmahnya adalah kemampuan kita dalam menghadapi permasalahan semakin, yang saya rasakan ya, semakin terasa, semakin kuat. Karena semakin kuat, semakin terasa, hasilnya pun, keputusannya pun, alhamdulillah selama ini ya terbaik dari yang baik. Itu pengalaman yang saya rasakan. Dan sekali jawabannya. Terima kasih Bapak atas paparan jawaban yang Bapak sampaikan, telah berbagi praktik baik dalam pengambilan keputusan terhadap dilema etika. Terima kasih sama-sama Bu. Sama-sama Bu. Demikian wawancara saya dengan Kepala SMK Pembinaan CEP Bapak Diki Mahfud Sidik SPD NIPD. Terima kasih kepada beliau. Saya sebagai calon penggerak angkatan 11 merasa termotivasi dengan beliau sebagai kepala sekolah. Saya merasa bangga dan mendapatkan pengalaman baik dari beliau. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.